Pemirsa Metro Pagi Prime Time, kami lanjutkan dengan menghadirkan berita dari mancanegara. Jerman resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Piala Eropa Wanita 2029 oleh Presiden UEFA Alexander Seferin dalam rapat Komite Eksekutif UEFA. Menurut Seferin, sebelumnya ada 4 negara yang telah mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Eropa Wanita 2029, yakni Jerman, Polandia, serta Denmark. Swedia yang mengajukan diri sebagai tuan rumah bersama. Menurut Seferin, Jerman terpilih sebagai tuan rumah karena dianggap paling siap dan berpeluang memberikan profit kepada UEFA. Selama ini gelaran Piala Eropa Wanita masih merugi. Presiden Asosiasi Sepak Bola Jerman, Bert Neuendorf, menyatakan rasa terima kasihnya pada seluruh pihak yang telah bekerja keras hingga Jerman akhirnya terpilih. Bagi Jerman, ini merupakan ketiga kalinya mereka menjadi tuan rumah gelaran ini setelah sebelumnya di tahun 1989 dan 2001. How are you feeling, Bernd, as the president of the German Football Association? Yeah, it was a long journey, and it's not just all of us standing up here, but we had so many people working at the DFB for this, to get this tournament, to achieve what we achieved now. And so thank you to all of the people who supported us. Pemirsa, Jerman resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Eropa Sepak Bola Perempuan 2029 setelah memperoleh dukungan mayoritas dari Komite Eksekutif UEFA. Dengan begitu, Jerman mengalahkan pencalonan Polandia dan proposal bersama Denmark dan Swedia. Untuk membahas lebih lanjut, kita bergabung dengan koresponden DW di Bonn, Rizky Nugraha. Rizky, selamat pagi. Kenapa Jerman dipilih sebagai tuan rumah, Rizky? Ya, proposal Jerman diunggulkan karena dinilai ambisius dalam memajukan sepak bola perempuan di penjuru Eropa, yakni lewat perhelatan akbar, visibilitas maksimal, dan pendapatan besar. 8 kota sejauh ini telah dipilih sebagai tuan rumah, termasuk kota München dengan Stadion Allianz Arena yang berkapasitas sekitar 70.000 penonton. Kapasitas sebesar itu diperlukan karena menurut Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB, sekitar 1 juta penggemar diperkirakan akan datang ke Jerman selama turnamen berlangsung. Namun daya tarik terbesar dari proposal Jerman adalah janji untuk menjadikan ajang kali ini sebagai Piala Eropa Perempuan pertama yang menghasilkan keuntungan. Tidak sedikit yang bilang bahwa ini menjadi faktor penentu kemenangan Jerman dalam proses pemilihan. Baik, lantas mengapa faktor ekonomi jadi sedemikian penting, Rizky? Seiring dengan meningkatnya popularitas, total hadiah uang untuk Piala Eropa Perempuan juga naik. Pada tahun 2022, total hadiah mencapai 16 juta euro, dan tahun ini melonjak menjadi lebih dari 40 juta euro. Namun kesenjangannya betapapun juga masih sangat besar jika dibandingkan dengan total hadiah Piala Eropa Pria tahun 2024 yang mencapai 331 juta euro atau sekitar 8 kali lipat dari turnamen perempuan. Jadi yang penting dicatat, Federasi Sepak Bola Nasional sebenarnya memiliki kewenangan untuk menerapkan kesetaraan pembayaran pada hal bonus misalnya. Uang hadiah karena disalurkan ke Federasi Nasional lalu didistribusikan kepada para pemain. Di Amerika Serikat dan Norwegia, sistem pembayaran setara misalnya sudah diterapkan sejak lama. Di Jerman kondisinya masih jauh berbeda. Jika tim nasional perempuan memenangkan turnamen tahun ini misalnya, setiap pemain hanya akan mendapat bonus sekitar 120.000 euro. Sementara pada Piala Eropa terakhir, tim pria dijanjikan bonus yang mencapai 3 kali lipat lebih besar. Jadi jarak menuju kesetaraan gaji masih sangat panjang. Ya Rizky, apakah ada dampak langsung bagi kesejahteraan pemain? Ya, karena sejauh ini belum ada penyelenggaraan Piala Eropa Perempuan yang menghasilkan keuntungan. Turnamen yang berlangsung di Swiss misalnya tahun ini diperkirakan merugi hingga 35 juta euro atau sekitar 679 miliar rupiah. Sebagai perbandingan, Piala Eropa Pria tahun lalu justru menghasilkan keuntungan sekitar 1,3 miliar euro bagi tuan rumah. Namun di sisi lain, sepak bola perempuan saat ini sedang tumbuh pesat. Piala Eropa tahun ini misalnya mencatatkan rekor baru dalam jumlah penonton stadion dan pemirsa televisi di seluruh Eropa, bahkan memecahkan rekor tayangan di Amerika Serikat. Dan pendapatan UEFA dari turnamen juga meningkat 2 kali lipat dibandingkan Piala Eropa tahun 2022 misalnya. Jadi inilah mungkin momentum yang ingin dimanfaatkan oleh tuan rumah ketika berkomitmen akan mengupayakan Piala Eropa Perempuan pertama yang akan menguntungkan secara finansial. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.